merencanakan pergantian warna plat nomor kendaraan bermotor menjadi putih. Selain pergantian warna bergulir juga rencana plat nomor kendaraan akan dipasang chip dengan teknologi khusus. Untuk membahas hal tersebut, kita telah terhubung bersama Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas, Polri Brigjen Polri Yusri Yunus. Selamat pagi, Pak Yusri. Pagi, Mbak. Baik, Bapak. Selamat pagi. Apa alasan dibalik rencana perubahan plat nomor kendaraan tersebut? Suaranya agak kecil ya, Mbak ya, saya dengarnya. Selamat pagi, Pak. Apakah mendengar suara kami di studio? Jadi gini, memang fenomena sekarang ini lagi ramai di masyarakat yang menanyakan tentang adanya rencana perubahan plat putih, dasar putih dengan tulisan hitam, ya, pada kendaraan bermotor. Memang betul, kita pengadaan tahun ini kita laksanakan kegiatan pengadaan untuk dasar putih. Dasarnya kenapa? Karena memang kan sekarang kita berbarengan dengan ETLE ya, adanya satu teknologi ETLE dalam hal penindakan kendaraan bermotor di jalan. Di mana di dalam ETLE tersebut kita ada yang namanya ANPR atau Automatic Number Plate Recognition, yang memang ini yang memanfaatkan teknologi kamera dalam hal menggunakan cahaya yang sifatnya menyerap. Nah, yang paling gampang sekali menyerapnya adalah dengan kita tahu bahwa plat putih, dasar putih dengan tulisan hitam itulah sementara ini memang teknologi. Coba kita lihat paling gampang kalau kita bilang kita mau cek kacamata lah ya sekarang ini dalam teknologi di klinik-klinik mata itu kan semua dasar putih dengan tulisan hitam. Nah inilah yang memang yang bisa menggampang membantu dalam hal mendukung ETLE ke depan. Itu paling utama untuk kita ini kan. Nah, ini akan kita lakukan mulai tahun ini, kita pengadaan sudah, mudah-mudahan secepatnya ini Februari atau Maret ini. Tetapi siapa dulu yang diinikan, yang kita jadikan plat putih? Karena kita bertahap pelan-pelan nih, Pak. Ya, adalah kendaraan yang habis masanya 5 tahun, yang harus ganti STNK dan juga ganti plat nomor. Nah, pada saat ganti plat nomor itulah kemudian kita berikan dia plat dasar putih dengan tulisan hitam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kendaraan yang baru. Mbak beli tahun ini kendaraan baru, nanti akan dapat plat putihnya langsung. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ini sambil bertahap kan kalau belum ganti STNK, belum ganti plat nomor ya belum. Nanti misalnya dia rubah ganti nopol misalnya bisa, atau dia mutasi bisa ganti dengan plat putih. Ya, itu sementara yang kita berikan, Mbak. Begitu, Mbak. Lalu bagaimana mekanisme penerapannya nanti dan apakah secara serentak atau menunggu ketika pajak plat nomor kendaraan habis, Pak? Iya 5 tahun, Mbak. Ya, 5 tahun. Nah, STNK ini kan mati setahun, mati 5 tahun. Setahun ini pajaknya ya. Tetapi yang berlaku di STNK itu, tugas kami adalah 5 tahun itu, Mbak. Yang biasa ditulis di plat nomor itu misalnya 0124 atau 0122, berarti tahun 2022 ini mati. Dia punya plat 5 tahunnya masa berlaku 5 tahun. Nah, itulah nanti pada saat dia berganti plat nomor sudah kita berikan dia plat dasar putih dengan tulisan hitam. Karena ini memang ini yang kita ke depan cepatnya ini. Tapi ini bertahap, Mbak. Sampai dengan nanti selesai, semua nanti akan clear semuanya dengan plat dasar putih dengan tulisan hitam. Dan ini banyak masyarakat nanyakan ke saya, apakah ada biayanya? Tidak ada. Karena sama saja sebenarnya, cuma kita merubah ininya semua. Begitu, Mbak. Baik, dalam penerapannya nanti apakah ada kepolisian akan bekerjasama dengan stakeholder atau pihak-pihak lainnya? Kami kan di dalam Samsat ini kan ada 3 kementerian atau ini ya, baik dari pemerintah daerah dalam hal menarikan pajak, kemudian kami kepolisian dalam hal lalu lintas, dan juga dari Jasara Harja. Ini sudah saling bersama-sama kita berkolaborasi bersama dan sejak dulu. Makanya dinamakan Samsat, ya, satu atap kami. Tapi memang banyak yang menanyakan ke kami tentang adanya wacana untuk chip dipasangkan di dalam plat nomor. Itu mungkin yang banyak ramai ditanyakan oleh masyarakat. Ya, wacana ke depan sambil berlanjut kan sekarang sudah teknologi nih, Pak. Sudah 4.0 sekarang, bahkan sudah mendekati 5.0. Nah, di plat nomor itulah nanti wacananya kita akan berikan namanya RFID, radio frekuensi ini yang akan kita siapkan di situ nantinya.
radio frequency identification device yang nanti kita pasangkan di situ. Isinya apa? Banyak di sini nanti isi, termasuk data kendaraan bermotor, data mobil itu. Jadi nggak ada lagi nanti bisa tukar plat nomor karena ganjil genap, hari ini genap, pasang genap, besok ganjil, pasang ganjil. Sudah nggak akan bisa lagi nanti. Karena kita di dalam RFID chip yang ada nanti ke depan wacananya ini di plat nomor itu sudah ada data kendaraan nomor ini. Kemudian juga ada nanti data IRS, SMS, data kecelakaan, data penindakan mobil ini pernah kecelakaan nggak, pernah melanggar nggak. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan e-money kayak e-money itu, e-tol, e-money, e-parking. Jadi masuk nanti tol nanti sudah kayak di luar negeri itu. Masuk, tinggal langsung masuk dia punya bayarannya, terus lewat. Tidak ada lagi transaksi yang kita pasang-pasang kartu di situ. Nah, bagaimana kalau dia tidak sesuai dengan data kendaraannya? Tidak akan terbuka itu. Sama juga masuk ke mall, tidak akan terbuka. Jadi tidak akan lagi ada upaya-upaya untuk mengganti nomor tidak sesuai dengan peruntukannya kepada kendaraan tersebut. Begitu, Mbak. Ya, baik Bapak, mungkin masyarakat luas juga tertarik ya pemberlakuan dari chip untuk kendaraan bermotor ini kira-kira rencananya kapan akan mulai diterapkan? Kalau pergantian plat putih, ini sudah saya katakan dari awal tadi. Tahun ini, seperti ini tidak sambil berjalan kita. Karena kan bertahap ini, sampai 4 tahun ke depan baru bisa clear semua. Karena kan setiap tahun, 4 tahun sampai mau jalan ke 5 tahun baru bisa clear kita semua gunakan. Dan seluruh Indonesia. Tapi kalau wacana yang EFID ini secepatnya nanti kita wacana. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa. Kami mohon dukungan masyarakat. Ya, karena ini kan kita harus berkolaborasi. Tidak mudah, karena harus menyimpan data-data kendaraan, data gakum, data talaka, data semua. Ya, karena ini kan menyangkut teknologi ya. Nah, ini pelan-pelan nanti kita. Apakah kemungkinan masih ada lagi yang lain-lain? Ya, nanti sambil berjalan. Teknologi kan berjalan, Pak. Nah, ini akan kita jadikan semuanya. Mudah-mudahan cepatnya. Mohon dukungan masyarakat. Insya Allah Jakarta, Indonesia ini semuanya akan kita gunakan teknologi yang sudah sesuai dengan samalah beberapa negara-negara yang sudah kita ini, yang sudah berjalan di negara-negara lain. Gitu, Mbak. Baik Bapak, di sini juga saya mewakili ada sebuah kekhawatiran mengenai penerapan dari peraturan ini akan membebani masyarakat dari segi biaya. Mungkin bisa dijelaskan kembali dari segi pembiayaannya apakah sama nanti atau misalnya pemberian secara cuma-cuma atau gratis, dan bagaimana nih menurut tanggapan Bapak supaya masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan pemberlakuan peraturan ini? Pertama-tama untuk plat nomor sama sekali tidak ada, Mbak. Tidak ada kita membebankan masyarakat karena sama saja kita merubah warna dari hitam, dasar hitam tulisan putih jadi dasar putih tulisan hitam. Ya, kalau yang umum nggak ada masalah. Ya, dasar kuning tulisan putih. Kemudian juga untuk kendaraan dinas yang merah, dasar merah tulisan putih. Kemudian ada sekarang untuk mendukung masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ya, di pasal 45 ini TKB Ranmor untuk di daerah yang dioperasikan di kawasan perdagangan bebas. Nah, ini juga ada dasarnya adalah hijau tulisannya hitam. Nah, ini tidak memungut biaya. Kalau nanti ke depan wacana untuk RFID, memang ada kita untuk penganggaran pengadaannya saja. Tetapi juga tidak memungut biaya kepada masyarakat, bahwa masyarakat harus membayar lebih. Tidak ada. Ini sudah ada memang dalam pengadaan kami, dan ini untuk teknologi ke depan seperti itu. Kami tidak, jadinya buat kami tidak membebankan masyarakat dalam hal ini. Sejauh ini bagaimana proses sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan baru ini, Pak? Pelan-pelan kami sosialisasikan kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah termasuk dengan teman-teman TVRI pagi ini. Kemudian juga melalui kita mengamplifikasi di media-media online, media-media mainstream lainnya. Kemudian juga di media sosial kami yang kami punya di NTMC dan juga di daerah-daerah yang lain, kami sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terlalu kaget. Tapi alhamdulillah respon yang diberikan oleh masyarakat cukup positif, bahwa memang sekarang ini sudah harus betul-betul dengan teknologi, karena kan kita sudah jalan terus, teknologi semakin meningkat, jangan sampai kita ketinggalan dari yang lain. Nah, ini yang makanya kami sampaikan bahwa kami mengharapkan dukungan masyarakat untuk kepada kami semuanya untuk bisa segera kami merealisasikan apa yang sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Bapak, ini pertanyaan terakhir, lalu apakah perubahan plat ini juga untuk mengantisipasi adanya plat bodong kendaraan curian mungkin, Pak? Ya, betul, Mbak.
Jadi kita kan ini saya sudah sampaikan tadi bahwa salah satu perubahan ini untuk mendukung etle ke depan penindakan tidak ada lagi antara interaksi polisi dengan masyarakat. Ya banyak kita tahu bahwa banyak sekali image-image polisi meras masyarakat di jalan karena alasannya melanggar lampu merah, minta duit gocap, kayak gitu. Nah, ini cara upaya yang kita inikan. Ini kebijakan daripada Pak Kapolri bahwa teknologi sudah sekarang nggak ada. Jadi etle ini kalau kita pasang di Jakarta ini sudah ada 98 kamera. Di seluruh daerah juga sudah mulai berjalan etle, ya kamera-kamera etle ini. Nah, etle gunanya untuk apa ya? Masyarakat yang melanggar tidak ada lagi konteks dengan petugas di lapangan. Langsung yang ada adalah kiriman surat cinta itu loh yang dikirim ke rumah masing-masing dengan foto kamera. Misalnya Mbak melanggar lampu merah yang biasanya adu argumen dengan polisi di lapangan, sekarang nggak bisa lagi karena ada fotonya, ada buktinya bahwa Mbak pada saat lampu merah ini melanggar, ya sudah waktunya merah, Mbak sudah jalan. Nanti akan dikirim surat cinta dan juga berapa denda yang harus Mbak harus bayarkan. Nah ini teknologi inilah yang kita gunakan untuk mendukung. Caranya seperti apa? Paling gampang karena kameranya ini rupanya lebih terang dia. Coba kita lihat rupiah sekarang lah ya. Dia lebih terang kalau dasarnya putih dengan tulisan hitam. Gampang sekali. Ya. Banyak lagi teknologi-teknologi dalam etle itu yang sudah kita siapkan semua nanti ke depan. Ya. Contoh paling gampang kita bisa tahu nanti ada yang namanya ada masih banyak sekarang para pengemudi ini dengan mengendarai kendaraan dengan menggunakan handphone. Nanti ada semua bisa difoto langsung itu. Langsung ketahuan siapa orangnya, identitasnya lengkap semuanya. Nah inilah teknologi ini yang ke depan yang kita akan pakai ke seluruh Indonesia. Upaya kita menindak pelanggaran tidak lagi dengan konteks kita ketemu dengan adu argumentasi dengan masyarakat, tapi dengan menggunakan teknologi yang ada. Begitu Mbak. Baik, mudah-mudahan dengan pemberlakuan dari chip pada pelat kendaraan bermotor ini dapat membantu Polri dan juga kepada masyarakat untuk lebih tertib lagi ya Pak ya. Demikian hasil Amin, amin, amin. wawancara kami bersama dengan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri, Brigjen Polri Yusri Yunus. Selamat pagi Bapak, salam sehat dan terima kasih sudah bergabung dengan TVRI Nasional.